Ya, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, saya ucapkan selamat siang. Saya doakan teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, selamat, panjang umur, dan juga diberkahi di dalam usaha dan pekerjaannya, memperoleh kesuksesan dan kemakmuran dengan rezeki yang berlimpah. Saya ucapkan salam Nusantara, salam Bhinneka Tunggal Ika, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini dhamma singkat yang akan saya babarkan adalah mengenai waktu. Kadang orang tidak mengerti betapa berharganya waktu bagi kehidupan kita. Karena kita tahu waktu itu tidak terbatas. Tetapi usia kita sangat-sangat terbatas. Jadi waktu diibaratkan seperti es batu. Bapak Ibu, teman-teman pakai atau tidak pakai, dia akan habis. Kadang waktu bisa diibaratkan seperti air sungai yang mengalir. Ketika Anda menyentuh air itu, Anda tidak akan bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kali. Karena air yang disentuh awal pertama mungkin sudah sampai di lautan. Begitulah perjalanan waktu. Karena pemberian yang paling berharga di dalam dunia ini dan nilai yang paling tertinggi adalah pemberian waktu. Karena waktu yang sudah kita berikan kepada siapapun tidak bisa lagi dikembalikan kepada kita. Karena dia mengurangi umur kita. Makanya di tempat ini mereka tidak pernah meminta uang saya, ya, makanan, tetapi yang jelas mereka selalu bertanya kepada saya, Romo, kapan ada waktu? Kapan ada waktu? Berarti biasanya teman-teman umat saya meminta waktu saya untuk sekedar sharing, dharma, memecahkan masalah. Ya, mungkin karena ada beberapa orang yang punya problem di dalam usahanya, rumah tangganya, jodohannya dan lain-lain. Ya, lalu mereka datang, kita berdiskusi, saya memberikan solusi, masukan untuk dan apa yang mereka harus lakukan. Meskipun kita tahu semua yang terjadi adalah akibat daripada buah-buah karma atau perbuatan kita di masa lalu dan di saat ini. Baiklah, kita membagi waktu menjadi 24 jam di dalam satu hari. Bapak Ibu sekalian, kalau satu hari 24 jam, kita berbicara orang normal, kerja itu kita pakai hanya 8 jam. Ya, umum ya, kerja di kantor, di karyawan. Kalau yang berdagang mungkin bisa lebih dari 8 jam atau bisa kurang. Kita pakai pandangan umum yang orang bekerja sebagai karyawan. Lalu kalau kita istirahat di rumah, tidur, itu kita butuh waktu 8 jam. Dalam ukuran kedokteran 8 jam itu udah cukup. Cukup ya, lama kita beristirahat badan kita. Sehingga dalam satu hari kita terpakai 16 jam. Itu pun kalau kita melihat dari orang bekerja, biasanya kita ada hari libur toh. Ada yang 1 sampai minggu libur, dan waktunya malah bisa 1 hari bisa mendapatkan 16 jam. Nah, ketika kita berbicara dhamma, berbicara meditasi, berbicara puja bakti yang hanya 1 minggu sekali, kenapa kita mengatakan saya tidak punya waktu, Romo? Saya tidak punya waktu.
1 minggu sekali puja bakti di wihara itu hanya 2 jam. Ya, baca parita, mendengarkan dhamma, meditasi hanya 2 jam. Itu juga mungkin kita bisa memberi karena Padamita mulai menanam ya agar perubahan nasib secara materi kita bisa berjalan baik ya. Kemudian meditasi ya, kita kebetulan di sini puja bakti hari Selasa jam 7 sampai jam 21 ya, 19 sampai 21 malam. Kemudian meditasi kita laksanakan di hari Kamis ya, jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, selalu mereka mengatakan begitu. Tetapi ketika suatu saat mereka sakit, mereka datang ke dokter, lalu dokter periksa, ternyata sakitnya cukup parah dan katanya harus diopname di rumah sakit. Apakah dia berani mengatakan, oh saya nggak punya waktu dok, saya sibuk? Akhirnya dia masuk rumah sakit, diopname selama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dia di ranjang rumah sakit. Nyatanya dia ada waktu. Kenapa bisa begitu? Karena kuncinya dia takut mati. Itu aja. Ya. Jadi kalau usia kita sudah 30 tahun, 1/3 bagian usia kita 10 tahun kita sia-siakan waktu kita untuk hal yang tidak berguna. Ya, pergi sana, pergi sini. Mungkin kalau ibu-ibu ya nonton sinetron, ya main HP bisa berjam-jam. Coba kita lihat kenyataannya sekarang dunia sudah dunia telekomunikasi ya, dunia internet sudah demikian maju, sudah canggih. Bayangkan ya, kita kadang bisa main catur, ngobrol ngalor ngidul itu bisa berjam-jam. Bayangkan kalau usia kita 45 tahun, 1/3 bagian usia kita 15 tahun kita sia-siakan ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Ya syukur-syukur yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itu baik. Jadi yang saya ingin tekankan sekarang, kita sudah lahir jadi manusia, belum tentu mendapatkan tubuh manusia. Apa yang bisa membuat kita bisa menjadi lahir jadi manusia terjadi? Hanya moralitas yang baik dan perbuatan baik yang sebanyak-banyak. Jadi mulai saat ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya hanya menganjurkan atau menyarankan, manfaatkanlah waktu Bapak Ibu sebaik-baiknya dalam dunia ini. Karena usia kita sangat terbatas dan waktunya tidak terbatas. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput. Karena harta satu-satunya yang bisa kita bawa pada kematian, pada kelahiran kita berikutnya, hanya perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu tidak bisa dicuri oleh siapa. Itu yang bisa menemani kita. Anak kita, istri kita, siapapun hanya mengantar sampai kuburan, sampai tempat kremasi. Mereka tidak mau ikut kita untuk dibawa. Tetapi perbuatan baik kita yang sangat setia menemani kita. Jadi manfaatkan waktu kita untuk selalu berbuat baik. Dengan pikiran, ucapan, tindakan, badan jasmani kita. Seandainya kita tidak memiliki materi untuk bisa memberi, mungkin kita bisa memberikan pengetahuan kita, saran kita, nasihat kita, tenaga kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan tenaga. Apa saja perbuatan yang bisa kita lakukan. Jadi ini sangat penting sekali. Kan waktu itu terus berputar. Kita hidup dalam lingkaran roda samsara, lahir mati, lahir mati. Jadilah pengikut Buddha. Jadilah yang mengikuti, mempelajari dan mempraktekkan ajaran Buddha. Jangan jadi pemuja Buddha yang cuma bisa minta-minta kepada Buddha lupa.
Kita bukan pemimpin spiritual, kita praktisi. Ajaran praktek, ajaran yang penuh kesadaran. Ya, demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Betapa pentingnya waktu. Akhir kata saya ucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.